nomor satu yaitu perbedaan objek material dan objek formal geografi. Pertama, objek material itu adalah apa yang kita pelajari, yaitu semua fenomena yang ada di permukaan bumi atau disebut geosfer, seperti litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan troposfer. Contohnya seperti gunung, sungai, hutan maupun penduduk. Terus kalau objek formal itu, jadi itu cara pandang atau sudut pandang di geografi dalam mempelajari objek material tadi, yaitu melalui pendekatan keuangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Sama misalnya kayak sungai tidak hanya dilihat dari misalnya sungai kayak gitu-gitu, bukan sebagai air mengalir aja, tapi dilihat dari dampaknya itu kepada masyarakat, atau enggak penyebarannya itu dia kayak gimana gitu. Menurut Immanuel Kant, tentang geografi ya, jadi itu menurut dia itu geografi itu adalah ilmu yang mempelajari benda, gejala, atau enggak peristiwa di permukaan bumi. Selain itu, menurut Immanuel Kant itu geografi itu sebagai jembatan antara sains alami dengan interaksinya manusia. Maka itu pandangan ini masih relevan hingga sekarang karena geografi modern tetap fokus pada persoalan keuangan, misalnya persebaran penduduk, perubahan penggunaan lahan, tata ruang kota, sehingga pemetaan digital dengan teknologinya adanya satelit. Lalu untuk nomor 3 ada aspek fisik dan aspek non fisik. Nah, maka geografi ini kan dibagi jadi kedua kajian, itu dari aspek non fisik dan aspek fisik. Yang pertama aspek fisik dulu. Aspek fisik ini berhubungan dengan kondisi alam, misalnya iklim, cuaca, terus radiasinya, terus ada kondisi tanah, juga isi flora dan fauna. Lalu untuk aspek non fisik atau ada yang bisa disebut juga aspek sosial, berhubungan dengan manusia dan aktivitasnya, itu adalah seperti kepadatan ya, penduduk, budaya, aktivitas ekonomi, dan mobilitas. Keduanya saling berkaitan besar terhadap geografi. Misalnya, pendekatan kompleks wilayah dalam geografi. Misalnya daerah subur secara fisik akan mendorong aktivitas pertanian secara sosial. Untuk nomor 4 ada pendekatan lingkungan dalam geografi. Pendekatan ini mendekankan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Geografi melihat bagaimana manusia memanfaatkan lingkungannya, lalu cara beradaptasinya, bahkan terkadang bisa merusaknya. Sering udah ada contohnya sih, banyak di kota ini ya. Terus aku akan memberi contohnya lagi. Jadi kajian tentang banjir di Jakarta, faktor alam berupa curah hujan tinggi, dan kemungkinan kondisi topografi diperparah oleh aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan, pembangunan yang padat, serta sistem drainase yang tidak berjalan dengan baik, seperti got yang diisi dengan sampah atau enggak sama sekali tidak ada fungsi sistem drainase, jadi cuma mengandalkan aliran air yang lewat jalanan, akhirnya bisa terlibat banjir. Lalu ada pendekatan ini kompleks wilayah dalam geografi. Pendekatan ini lebih luas karena memadukan berbagai aspek baik fisik maupun non fisik untuk memahami suatu wilayah secara menyeluruh. Lalu contohnya pengembangan pariwisata di Bali bisa dibagi menjadi beberapa aspek. Nah, pertama dari aspek fisik, ya kan melihat Bali itu dari keindahannya dan iklim yang sangat tropis. Lalu ada aspek sosialnya dari budaya masyarakat setempat. Seni itu ada aspek ekonomi, peningkatan ekonomi mulai pariwisata, yang lalu selanjutnya itu ada juga seperti upaya pelestarian lingkungan. Semua aspek yang itu saya sebutin sama contohnya saling terhubung sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh tentang wilayah Bali tersebut.